lupa tuh ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke Mas Rizky Firmansyah. Silakan Mas Rizky, mungkin bisa langsung dimulai ya. Oke, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Mas Purwanto dan teman-teman Smart Friend Community. Alhamdulillah senang banget hari ini bisa diundang hadir untuk diskusi bersama rekan-rekan semuanya. Dan saya ingin ucapkan terima kasih banyak pertama untuk Smart Friend tentunya dan juga untuk Mas Purwanto sudah diundang sore hari ini untuk berbagi kepada teman-teman semuanya. Dan sore hari ini ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Purwanto juga kita akan sama-sama belajar. Tapi sebenarnya belajarnya saya pengennya dua arah. Walaupun hari ini kita formatnya menggunakan gitu, tapi mudah-mudahan ada interaksi yang terjadi walaupun nggak secara langsung gitu ya. Karena sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar public speaking atau yang sedang mereinforce kemampuan public speaking-nya. Dan tadi juga saya juga ingin mengucapkan mohon maaf juga buat teman-teman yang sudah mendapatkan info tapi tadi mulainya agak sedikit lambat karena satu dan lain hal gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman semuanya untuk hari ini belajar tentang sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. So, izinkan saya untuk sore hari ini sharing ke teman-teman semua dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa teman-teman aplikasikan dan menjadi sesuatu yang tidak hanya bermanfaat tapi mudah-mudahan bisa memberikan berkah untuk kita semuanya. Dan apa yang saya sampaikan ini merupakan satu ilmu dan pengalaman yang sudah saya lakukan dan mungkin bukan yang terbaik tapi mudah-mudahan bagi sebagian teman-teman semuanya ini nanti bisa diterapkan sehingga teman-teman punya sesuatu yang nanti bisa dimanfaat untuk teman-teman menjalani profesi atau segera teman-teman menjalani passionnya. Karena hari ini kita akan bicara tentang content is the king, gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Pur nih. Nah, Mas Pur ini juga guru saya nih, Masya Allah juga ya. Satu kebanggaan juga bisa ditemani oleh Mas Purwanto sore hari ini, teman-teman semuanya. Dan saya mau nyapa juga teman-teman yang ada di YouTube, gitu ya. Karena sore hari ini kita live di YouTube. Wah, ini jarang-jarang juga nih saya live di YouTube kayak gini nih. Oke, bicara tentang content is the king, yaitu langkah mudah membuat konten yang bermakna. Tadi sudah disampaikan bagaimana caranya kita membuat konten yang mudah, yang bermakna, kemudian juga gampang dicerna oleh orang lain, kemudian juga kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana caranya berbicara secara pede. Lalu sekarang kalau kita sudah bicara, kalau sudah kita mampu untuk bisa menyampaikan sesuatu, lalu bagaimana cara untuk kita menyampaikan sesuatunya secara terstruktur. Nah, kenapa perlu terstruktur? Karena ada sebuah riset yang menyatakan, ya, people retain structured information up to 40% more reliability. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang atau kita semuanya nih akan lebih mudah memahami sesuatu yang disusun secara terstruktur. Ya, apakah harus struktur? Apakah harus terstruktur? Apakah boleh kita impromptu? Apakah boleh ketika kita bicara tanpa persiapan, kemudian kita ya udah ngomong aja, ngalir aja gitu, boleh nggak? Ya boleh aja, gitu, nggak masalah juga. Bahkan skill-skill impromptu itu diperlukan, gitu ya. Tapi sebelum kita berlatih tentang impromptu, sebelum kita nanti mengatakan sesuatu, menyampaikan informasi secara accidental gitu misalkan ya, ketika kita tiba-tiba diminta untuk bicara sesuatu, tapi kita perlu belajar namanya struktur dulu. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang struktur itu akan lebih mudah dipahami 40% oleh manusia, gitu ya. Dan untuk nanti ketika teman-teman sudah belajar menstrukturkan materi, menstrukturkan apa yang ingin dibicarakan, insya Allah ketika nanti teman-teman ingin bicara, ingin menyampaikan sesuatu yang itu impromptu, itu nggak akan lari dari konteks yang akan teman-teman ingin tuju. So, sore hari ini, ya, saya ingin menyampaikan teman-teman, maka hal pertama yang juga perlu untuk teman-teman perhatikan adalah bagaimana cara menstrukturkan jadi konten menarik untuk supaya audiens Anda, untuk supaya orang yang mendengar Anda itu bisa lebih mudah memahami apa yang Anda sampaikan, gitu ya. Ketika kita bicara kan sebenarnya kita yang menyampaikan informasi kepada orang lain. Maka gimana logikanya kalau misalkan kita nggak mempersiapkan diri, kalau kita nggak menstrukturkan diri untuk bisa memenuhi ekspektasi dari audiens kita. Nah, supaya dampaknya lebih berasa, supaya apa yang kita sampaikan nanti bisa bermakna untuk orang lain, maka kita perlu start dengan menstrukturkannya. Ready? Ready ya? Nah, mudah-mudahan ready semuanya. Oke, kita dudukkan dulu di sini. Nah, berikutnya adalah, teman-teman, ada sebuah quotes dari Ralph Waldo Emerson, gitu ya, bahwa
The man who grasps principle can successfully select his own methods. Nah, and the man who tries methods, ignoring principle is sure to have trouble. Nah, apa maksudnya teman-teman semuanya? Maksudnya adalah sebelum kita mempelajari sesuatu, sebelum kita memahami sesuatu dan kita bisa melakukan sesuatu, kita perlu untuk memahami prinsipnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami prinsipnya, maka tekniknya nanti akan kemana-mana, gitu ya. Atau teman-teman ketika memahami tekniknya dulu, prinsipnya tidak dilakukan atau tidak dipahami, ya maka nanti yang terjadi adalah kayak kalau di jalan-jalan nih, mohon izin, kayak mama-mama naik metik gitu ya. Tahu kan ya kalau di jalanan itu mereka naik metik, kemudian mau belok kanan, tapi sen kiri, ya atau sebaliknya. Ya, sebenarnya mama-mama itu tahu nggak sih cara naik motor? Tahu. Tahu nggak sih cara nyalain motor? Tahu banget. Tahu nggak sih cara masukin standarnya? Tahu banget. Tahu cara ngegas nggak sih? Tahu banget. Tahu nyalain lampu? Tahu banget. Tapi apakah dia tahu prinsip dalam berkendara? Ya seringkali nggak cuma hanya belok kanan ngesen kiri doang, tapi nggak pakai helm, nggak pakai pengaman yang lengkap gitu, sehingga kalau misalkan nanti kecelakaan, wah bisa jadi nyalahinnya macam-macam, gitu ya. Padahal karena mereka nggak tahu prinsipnya. Maka pahami prinsipnya dulu untuk kita nanti mempelajari tentang bagaimana langkah-langkahnya untuk kita bisa memahami apa yang nantinya sedang kita pelajari. Maka penting banget untuk teman-teman pelajari prinsipnya. Nah, sore hari ini spesial, saya membuat prinsipnya buat teman-teman Smart Friend Community, karena, dan juga mohon izin gitu ya, untuk Smart Friend juga, karena saya membuat prinsip ini berdasarkan nama Smart Friend itu sendiri. Nah, ini yang menarik ya. Mungkin sebagian teman-teman akan menyangka bahwa ini cocok logi, ini cuma nyambung-nyambungin aja. Ya, bisa dibilang demikian juga sih, tapi apa yang insya Allah saya sampaikan pada prinsipnya ini adalah sesuatu yang juga relate dengan apa yang kita sampaikan sore hari ini. Apa prinsipnya? Ya, prinsipnya adalah Smart Friend. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ke teman-teman semua nih, ya. Prinsipnya Smart Friend. Wah, karena memang Smart Friend Community ini saya yakin bahwa teman-teman adalah teman-teman yang smart gitu ya, karena sudah memilih Smart Friend sebagai teman Anda dalam keseharian dalam berkomunikasi melalui seluler atau gadget gitu ya. Maka untuk prinsip Smart Friend ini adalah S yang pertama, yaitu spesifik. Nah, untuk kita bisa membuat konten materi yang bermakna, maka kita perlu untuk spesifik terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan spesifik? Spesifik adalah jika ingin kita berbicara sesuatu, fokuslah pada apa yang ingin kita sampaikan. Ya, satu poin saja. Gitu. Supaya apa? Supaya pembicaraan kita nggak kemana-mana. Supaya orang lain nanti nggak bingung apa yang kita bicarakan. Seringkali ketika kita berbicara sesuatu, kemudian di tengah-tengah kemudian ada distraksi pertanyaan, kemudian distraksi hal-hal lain yang di luar kendali kita, maka kita seringkali karena kita tidak spesifik, ya sudah, akhirnya bicaranya kemana-mana. Akhirnya orang bingung nih sebenarnya poin yang mau dibicarain apa sih? Sebenarnya lu ngomong apaan sih? Nggak spesifik banget, gitu ya. Maka prinsip yang pertama untuk kita pahami adalah dari Smart Friend tadi, yaitu S yang pertama, yaitu spesifik. Ya. Dan prinsip yang kedua, ya, tentunya di M ya, yaitu meaningful. Nah, kalau kita berbicara konten materi yang bermakna, maka kita juga perlu untuk memikirkan bagaimana caranya konten materi kita tuh bisa bermakna, meaningful buat orang lain. Gak cuman dia dengerin omongan kita ya udah sebatas selewatan aja. Tapi bener-bener apa yang kita sampaikan itu bisa bermakna untuk orang lain sehingga orang bisa ingat terus, bahkan yang paling ultimate adalah orang itu bisa mempraktekkan apa yang kita sampaikan. Ya, maka itu harus meaningful banget. Nah, kemudian yang berikutnya adalah A, ya, itu atraktif. Nah, teman-teman semuanya, bosan nggak sih kalau misalkan ada orang yang ngomong atau bicara itu, yang ngomongnya biasa aja, datar, terus itu nggak ada semangatnya, ya ngomong sekedar ngomong aja, kemudian nadanya nggak ada variasinya, dan lain-lain, dan kita jadi nggak attract sama dia. Ya, maka sebelum kita bisa menarik perhatian orang lain melalui apa yang kita sampaikan, kita perlu atraktif dulu nih. Ya, prinsip yang ketiga yaitu atraktif. Ya, atraktif kan menarik gitu ya. Maka gimana caranya kita memposisikan diri kita secara menarik gitu ya, supaya orang lain juga bisa tertarik dengan kita. Itu untuk prinsip yang ketiga, yaitu A. Untuk yang keempat yaitu
Relevans. Nah, ini penting banget teman-teman semuanya. Ya, kenapa kita perlu relevan gitu ya? Karena orang lain akan cenderung mendengarkan kita atau mendengarkan sesuatu yang saat ini memang sedang relate dengan kebutuhannya mereka. Gitu ya. Kalau memang kita bisa saat ini ingin berbicara sesuatu, maka hubungkanlah dengan sesuatu yang saat ini sedang hits gitu ya. Mungkin bisa teman-teman menggabungkan merelatekan sesuatu dengan COVID-19 gitu ya, tentang bagaimana caranya kita sembuh dari COVID atau terhindar dari COVID, atau hal-hal yang saat ini sedang sedang viral gitu ya, bahasa anak sekarang sedang viral. Maka kita perlu relevan. Dan juga kita perlu relevan dalam hal apa? Bukan hanya terkait tren saja, tapi kita juga perlu relevan terkait terhadap apa yang jadi kegelisahan orang-orang atau audiens yang saat ini sedang kita sampaikan materinya, gitu ya. Karena kalau kita tidak relevan, kalau orang itu nggak merasa bahwa ini relate nih sama yang aku alami saat ini, maka kemungkinan besar orang lain itu tidak akan mendengarkan teman-teman semuanya. Maka be relevant, so insya Allah teman-teman nanti akan mendapatkan atensi yang luar biasa dari audiens Anda, sehingga teman-teman akan menyerap energi yang insya Allah bisa membuat teman-teman semangat di atas panggung atau di depan orang banyak gitu ya. Karena teman-teman sudah, wah relate nih, gitu. Apa yang lu sampai ini nyambung banget nih apa yang gue rasain, udah deh, aku dengerin deh. Maka teman-teman sering mungkin merasakan gitu ya, bagi yang sering ikut pelatihan, ada satu pelatihan yang dimana teman-teman ketika dari pagi sampai sore gitu, paling atensi teman-teman hanya di sesi satu aja, paling cuma 30 menit, selebihnya ya udah gitu ya, cuma sekedar dengerin aja, bahkan bisa jadi teman-teman keluar ruangan gitu. Kenapa? Karena mungkin saat itu apa yang disampaikan nggak relate, nggak relevan dengan teman-teman semuanya. Maka kita perlu relevan dalam menyampaikan materi yang bermakna gitu ya. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita riset. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di langkah-langkahnya. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu targeted. Nah, informasi yang kita sampaikan tidak akan bisa relevan kalau kita tidak menargetkan terlebih dahulu siapa audiens yang akan kita berikan informasi. Ya, siapa audiens yang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Maka kita perlu mempelajari dulu siapa sih target audiens kita, ya. Apa sih target pembicaraan yang diinginkan atau yang diekspektasi oleh audiens kita. Maka kita perlu dengan spesifik sekali, dengan sangat tertarget terkait dengan siapa nih audiens nanti akan kita sampaikan. Preparing-nya di sana, supaya apa? Supaya nanti kita fokus kepada apa yang ingin kita sampaikan dan orang lain merasa relate juga. Karena kalau kita nggak targetkan, kalau misalnya kita menargetkan, nanti yang dengerin lu siapa nih? Yang mendengarkanku adalah semua orang yang ada di depanku. Wah, kalau semua orang itu kan sebenarnya kita bisa macam-macam tuh, ada anak kecil ya, ada anak SD, SMP, SMA, anak kuliah, udah kerja, bahkan udah tua, semuanya itu semuanya. Padahal mereka semuanya pasti punya problem yang beda-beda. Mereka semuanya punya latar belakang yang beda-beda. Mereka semuanya punya kebutuhan yang beda-beda. So, gimana logikanya kalau misalkan kita tidak menargetkan mereka ketika kita bicara, maka ya wes orang lain ya paling, kalau misalkan kita paling yang kena di mereka adalah orang yang memang saat itu sedang merasakan kegelisahan yang sama dengan kita. Gitu, orang tua, anak kecil dan lain-lain itu ya udahlah, nggak relate kok sama apa yang aku alami saat ini. Maka kita perlu menargetkan dulu satu spesifik ya audiens kita, ya itu akan lebih bagus ya ketimbang kita menargetkan seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Ya, karena kita nggak mungkin mencoba untuk membicarakan semua masalah orang yang ada di muka bumi. Maka kita perlu menargetkan siapa audiens kita supaya apa yang kita sampaikan nanti bisa sangat relevan, ya, sangat berdampak buat audiens kita. Maka kita perlu menargetkan audiens kita dan perlu menargetkan apa yang dibutuhkan oleh audiens kita. Lanjut ya, tadi sudah SMART nih, SMART. Wah, sudah SMART. Maka yang berikutnya adalah terkait dengan prinsip yang terakhir yaitu friendly. Wah, friend ya, atau friendly. Kenapa bentuk friendly, teman-teman? Orang lain itu akan bisa menerima apa yang kita sampaikan, orang lain itu akan mudah untuk bisa paham dengan yang apa yang kita sampaikan ketika mereka sudah bisa respect dengan kita. Ketika mereka sudah bisa trust dengan kita, maka orang tersebut akan mudah untuk bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya, maka kita perlu friendly dulu nih. Kita membuat orang lain nyaman dengan cara apa? Ya, dengan cara kita bersikap selayaknya teman bagi mereka. Ya, maka jangan salah kalau misalkan teman-teman
sedang menawarkan sesuatu atau teman-teman sedang ingin membangun hubungan dengan seseorang, ketika kita siap diri berlaku ya selayaknya friend, ya berlaku selayaknya orang yang easy going, yang supel gitu, maka akan sulit teman-teman semuanya nanti bisa mendapatkan orang yang ingin kita jadikan kawan tadi. Ya, maka kita perlu friendly juga. Nah, ngomong-ngomong soal ini teman-teman, jadi lupa ya. Kalau tadi Mas Pur mungkin sudah memperkenalkan tentang diri saya gitu. Maka untuk supaya untuk supaya meriletkan terkait dengan friendly ini, ya perlu untuk memperkenalkan diri nih ya, supaya kita bisa terbangun juga ya pertemanan kita nih, maupun secara walaupun secara virtual gitu ya. Nah, perkenalkan teman-teman ya, mengenal di tengah-tengah, mohon izin nggak apa-apa. Nama saya Rizky Firmansyah gitu. Kalau tadi Mas Pur sudah menyampaikan juga terkait dengan sedikit background saya. Nah, saat ini saya berprofesi sebagai professional trainer, di mana saya membantu banyak orang dan juga perusahaan-perusahaan untuk bisa bertumbuh, untuk bisa memberikan sesuatu yang menjadi solusi untuk kedepannya individu-individu maupun perusahaan tersebut.
know the audience. Nah, mudah-mudahan sampai sini dapat ya. Kemudian yang berikutnya adalah find the audience goal. Nah, ini juga nggak kalah penting ya teman-teman nih. Setelah kita tahu siapa audiens kita, setelah kita tahu siapa sih audiens nanti akan kita sasar yang akan mendapatkan materi dari kita, maka kita perlu untuk memetakan apa goals dari audiens kita. Nah, ini sebenarnya ada berbagai cara untuk teman-teman lakukan. Nah, kalau saya pribadi, pengalaman karena sering kali menjadi seorang trainer di perusahaan, itu mudahnya adalah kita dengan bertanya langsung kepada PIC-nya, bertanya langsung pada HR-nya. Sebenarnya apa sih goals yang saat ini ingin dicapai oleh para karyawan ini, gitu ya? Sebenarnya apa sih saat ini yang ingin dituju, yang itu nantinya sebuah skill atau sesuatu informasi yang bisa diterapkan dalam perusahaan dan itu bisa berdampak, gitu ya. Nah, dengan bertanya bisa. Atau kalau misalkan kita nggak cukup punya informasi dari bertanya kepada orang yang punya informasi terhadap audiens kita, maka kita juga bisa bertanya langsung nih, kalau kita punya kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol sama audiens kita. Nah, seringkali ini ada banyak trik sebenarnya. Kalau saya itu, kalau event offline itu, ya misalkan saya datang lebih pagi, katakanlah 2 jam atau 1 jam sebelum acara berlangsung, biasanya sudah ada beberapa peserta yang masuk nih, Mas Pur, ya. Ada jadi sekarang kangen training iya, online nih Mas Rizky. Iya, kangen banget. Iya. Karena kan Mas Pur ya, kalau misalkan kita lagi offline itu kan biasanya ada peserta yang datangnya tuh pagi gitu ya, lebih dari yang lain. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk ngobrol, terus kemudian kita bangun dulu trust dia untuk bicara dengan kita, kemudian kita gali terkait dengan problemnya ini ketika dalam konteks Anda berjualan gitu. Ngobrol, ya ini ada informasi yang ketika kita ngobrol sama HR-nya nggak muncul. Nah, kita bisa gali di situ. Atau mungkin teman-teman sama sekali punya akses untuk bisa bertanya kepada orang-orang yang jawab terhadap audiens Anda. Karena jauh dari teman-teman bisa searching, ya, saat Google itu informasi banyak banget, ya. Dan kalau teman-teman misalkan infonya sekitar tips yang aku bisa dapetin, nggak spesifik banget aku bisa dapetin nanti goalnya apa sih. Nah, teman-teman bisa mengkurasi dari berbagai macam sumber di dalam internet, atau mungkin teman bisa mencari tahu siapa orang-orang yang punya hubungan dengan orang saat itu menjadi audiens teman-teman semuanya. Nah, teman bisa gali di situ. Ya, sebenarnya ada cara untuk gali apa goal dari audiens teman-teman semuanya. Ya, intinya adalah setelah teman-teman tahu siapa audiensnya, maka kita perlu tahu goalnya terlebih dahulu. Kita tinggalnya dulu, jangan startnya dari awal dulu. Karena yang gini, mungkin yang baru belajar tentang speaking gitu ya, itu banyak banget studinya gitu ya. Wah, besok dong ya misalkan tentang communication skill. Oke, tentang communication skill. Terus kita sering kali itu pas awal, wah, communication skill berarti nanti yang pertama adalah apa itu communication skill, kemudian masalah-masalahnya apa, terus apa yang perlu dilakukan, bla 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 bla. Nah, kejadian di stage gitu ya, ternyata apa jadi ekspektasi dari audiens itu sangat berbeda dengan apa yang diberikan air. Betul. Ya, bisa padahal kita udah ini ya. Kali itu gede, gitu kan. Wah, banget tuh. Wah, ini bakal yang didengerin nih sama audiensku. Karena ini kita ngomongin communication, kita ngomongin something yang luar biasa bermanfaat segala macam. Tapi pas lagi zong ternyata. Karena kita nggak benar-benar mengetahui apa needs dari audiens kita dan kita nggak setting goalnya terlebih dahulu. Dan kerugian berikutnya adalah kita setting goal terlebih dahulu terhadap audiens teman-teman, kebutuhannya apa. Seringkali kita nggak sempat langkah konteks sesuai dan kita sampaikan. Sehingga nanti kami akhir apa ya. Karena kita ibaratkan kalau misalkan kita ke Bandung, kalau kan lewat tol Cipularang ternyata di tersensor gitu ya. Jadi Mas Pur pulang jadi ke Bandung atau Mas Pur jalan? Saya alternatif dong. Cari alternatif. Ya, karena kan bisa ya dalam atau lewat tengah itu bisa. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Bayangkan kalau misalkan kita tahu tujuan kita sama sekali, ya. Misalkan, wah kita mau gini Mas Pur, jalan aja dulu, ya. Umat jadi aja. Sampai tol Cipularang, kemudian ada longsor. Nah, gini kita kemana nih? Ya udah wes pulang aja. Buang waktu akhirnya. Ya, tapi tujuan kita tahu Bandung gitu ya. Kemudian sekarang atau di jalan mana terjadi longsor, maka yang terjadi adalah wah, mau tahu harus sampai ke Bandung nih. Piye caranya, mbuh piye carane, ya kalau sekarang ada barat MPC gitu ya, mbuh piye carane. Ya wes kita cari jalan lain supaya gimana caranya kita bisa sampai ke Bandung. Nah, kita cari jalan lain dan akhirnya sampailah ke Bandung. Itu tujuan kita. Mungkin kalau kita nggak tahu goals dari audiens kita, ya akhirnya opongnya jadi kemana-mana. Nah, yang terakhir ada create the journey. Nah, ini adalah hal yang kita beri banyak ini. Ketika know the audience, kemudian find the audience, create the journey-nya. Nah, sebenarnya step ini ada banyak, Mas Pur, nggak cuma 3 sebenarnya. Ada banyak sekali, tapi saya ingin mensaripatikan dari hal-hal yang esensial aja. Ini spesial khusus buat teman-teman dari Smart Friend nih. Widih. Ya. Itu create khusus ya. Khusus. Nah, kenapa kita perlu create the journey? Perlu